Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana kekonyolan yang dipertontonkan oleh para polemikus ini dengan mempertanyakan tentang iman kekristenan. Tetapi dengan kebutaan ketika dijelaskan, mereka justru tidak menerima kenyataan bahwa penjelasan daripada apologi Kristen itu sangat benar-benar memuaskan. Teman-teman, kebenaran pasti menang dan memerdekakan, karena firman Tuhan katakan, kegelapan tidak dapat menguasai terang. Kebenaran tidak dapat dikalahkan oleh yang lain, karena kebenaran itu pasti memerdekakan manusia dari dosa. Teman-teman, jangan skip, mari kita dicerdaskan, pasang telinga baik-baik supaya cerdas sedikitlah. Ini videonya teman-teman. Silakan. Bang, aku mau tanya. Coba dong tolong bacain surat Luqman ya, 5.2:16. Surat Luk 5.2:16. Surat Luk itu apa ya? Ya. Luk itu setahu saya itu merek sabun. Luk teh kayaknya Luk teh Luqman ya? Ada nggak surat Luqman di kitabnya? LUK. Lukas, Lukman. Aduh. Oh, Lukas. Bukan, Oke. Teh. Soalnya aku kan nggak tahu di kitabnya, cuman ada Nggak apa-apa. di kitabnya Nggak apa-apa. ya Lukas 5:16. Nggak apa-apa. Teteh nugget. Mengenai Yesus Ya. Yesus yang mengundurkan diri ke tempat-tempat, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat sunyi, akan kemudian dia berdoa. Kenapa? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa. Kepada Allah. Kepada Bapa, betul. Allah Yesus yang berdoa adalah Bapa. secara ya yang teks aslinya Yesus berdoa secara sujud kepada Allah. Oh, Itu teks aslinya teksnya ya. Boleh ditampilkan teks aslinya? Ada di ini aku di TikTok aku banyak. Entar Oh, lihat Teh, ya. coba ya, saya buka Iya. ya. Saya buka aja Oke sekarang. oke. Bagian mana, Teh? Ya, nanti aku tanya-tanya lagi yang lain ya, banyak. Nggak apa-apa, ditinggal dulu Teh, jangan turun dulu atuh, kita uji dulu beneran nggak? Iya Jangan iya kamu oke. Heeh. Desain kalian itu hanya mampu bertanya, tidak akan mampu bisa menjawab ketika ditanya balik, kan begitu ya Teteh? Bentar dulu. Yang penting kan bisa. Bisa apa? Bisa meyakinkan Iya. kalau emang Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yakobus itu 2 ayat satu loh untuk 19, seluruh umat manusia, Yakobus 2 satu. ayat 19, Iya, tolong. Yakobus 2 ayat 19. Jikalau engkau menyatakan Allah itu satu, itu baik, namun iblis pun gemetar. Apakah Anda sama seperti iblis yang hanya mampu menyatakan Allah satu, satu Allah kami percaya, kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, namun iblis pun gemetar. Independent woman. Ini. Bukan. Terus aku banyak deh aja lihat dimasukin. Satu-satu dulu Coba. aja kita buktikan, kita uji Ya, dulu boleh. satu-satu. Di mana? Bahasa aslinya ditampilkan di mana? Di Lukas ya 5:16. Iya, Lukas 5:16 yang Teteh bacakan itu. Ya, masih di aku ada di situ. Dia Jadi- banyak deh. Itu ajaran Yesus dengan ajaran berbeda. Yesus sama ajaran Teteh yang nggak pakai kerudung ini jatuhnya Bukan. zina mata loh Teh. Kita semua di sini. Ajaran Yesus beda dengan ajaran Kristen, maksudnya, ngerti kan? Iya, ya kita lagi fokus Lukas 5:16. Teteh suruh Ya saya kita sekarang fokus aja ke Teteh. sini, nggak usah Dengerin bilang dulu, dengerin masalah dulu. yang di luar Dengerin itu. dulu, nggak mempertanggungjawabkan omongan Teteh yang bilang ada teks aslinya. Teteh bilang ada di VT saya. Yang saya lihat cuma Teteh nggak pakai kerudung. Ini jatuhnya jinah mata kalau Teteh paham agama. Ngerti? Saya nggak nemu Lukas 5:16 yang teks aslinya di mana? Di mana? Coba teman-teman cek sendiri. Itu malah kita jadi jinah mata. Ini kita yang laki-laki ngelihat auratnya Teteh. Iya enggak? Bisa nggak langsung tampilkan aja Teteh open cam? Kemarin kan Teteh sempat open cam bisa, cuman HP-nya Teh apa namanya? Apa namanya istilahnya payah? Apa? Mati. Ya. Nah, sekarang bisa nggak open cam? Tampilin datanya. Teteh, ulah itu atau Teh? Teteh, naon? Silakan ditampilkan. Lukas 5:16 katanya ada sujud, ada ini. Dibuktikan, nggak apa-apa. Saya mah orangnya well, ya. Mau lu ngomong apa asal ada bukti, saya suka gitu. Itu yang justru saya suka daripada congor doang gitu. Teteh congor doang atau pakai data? Silakan dibuka mic dan kameranya, ditampilkan datanya. Yuk, bisa yuk. Yuk, semangat. Paeh, iya. HP-na geus paeh gitu kan, langsung turun. Nah, sekarang outcam. Saya kejar ya untuk datanya. Di mana dikatakan sujud. Ya, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Kepada Allah yang Bapa. Karena Yesus sudah menyebutkan Allah yang dimaksud itu adalah Bapa dalam Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu,
maka tentu kamu mengasihi. Yesus tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Muhammad. Mohon maaf ya, bukan menista, ini fakta. Jadi jangan menyamakan. Tapi kalau ada ilah-ilah lain, sesembahan-sesembahan lain, memang betul. Sebab Paulus pun membenarkan ada ilah-ilah lain dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut dengan ilah-ilah, baik yang ada di bumi maupun di sorga. Namun, ayat ke-6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya, jadi bukan Allah sesembahan yang lain, hanya ada satu Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yaitu Bapa. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Wong dalam relasinya, semenjak kekekalan sampai kekekalan, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Apakah salah ketika anak berkomunikasi dengan sang Bapa? Bagaimana Yesus Kristus firman Allah putranya yang tunggal berkomunikasi, berdoa itu bukan hanya sebatas meminta. Makanya orang Kristen berdoa kepada Tuhan tidak hanya meminta-meminta tetapi juga berkomunikasi. Kita menceritakan keluh kesah, kita menceritakan apa saja yang sudah kita lalui selama hari ini. Makanya kita diajarkan doa Bapa kami. Seperti bagaimana pesan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu ketika berdoa jangan seperti burung beo. Kita dapat dengan berkeluh kesah kepada sang Bapa. Maka dengan cara yang sama Yesus pun didoakan dalam tanda kutip, berarti Bapa juga berdoa kepada Yesus. Teteh, sudah saya sudah invite untuk buka mic-nya, kenapa nggak dibuka-buka Teteh? Kumaha atuh Damang? Damang, masih sehat? Halo? Kumaha ieu teh? Ayeuna Teteh. Teh nanaonan? Sudah saya invite untuk buka mic kalau misalkan itu. Kalau nggak ngerti saya sudah invite. Jadi teman-teman kalau misalkan pernah join live jadi tamu, kalau misalkan nggak sengaja kepencet mute, nggak ngerti cara untuk buka mic-nya, host akan invite kalian untuk buka mute. Nanti ada notifikasi muncul pop up. Host mengundang Anda untuk buka mic. Nah itu dipencet. Nah itu kan tinggal dipencet. Ini nggak sama dia dari tadi. Geus lila atuh ih, Teh. Iya udah pernah naik betul yang kemarin yang saya bilang payah. Apa nama gue jadi lupa bahasa Sundanya mati apa bahasa Sundanya mati apa bro celo bukan turu apa tadi paeh ya, kok jadi lupa sih paeh. Dia bilang kemarin itu pas naik kan paeh nah itu HP-nya mati makanya di tengah-tengah terputus. Gimana Teteh? Udah tuh Teh dibuka mic-nya. Tuh sampai saya undang 3 kali ini. Ya udahlah. Ya, kamu Teteh jadi ini dulu ya. Jadi gimana? Halo, bisa Bang? Bisa apa? Bisa nggak Bang? Bisa apa? Ya ada suaranya nggak? Ada. Ih tadi mah nggak ada suaranya, aku ngomong terus. Ya sekarang ada oke. Tadi mah nggak ada, Teteh nggak buka mic, ini baru buka kan, baru ada dipencet. Ya, aku pencet nggak ada pencetan mikrofonnya. Ada, buktinya sekarang bisa kebuka. Masa siapa yang ngebuka? Ya udah, aku mau boleh tanya lagi ya Bang. Loh itu belum Bang, selesai. aku itu tanya. Lukas 5:16. Nanti Abang cari itu aku mau tanya lagi nih, boleh nggak? Aduh, jelema teh. Ya terserah lah. Abang. Apalagi pertanyaannya? Abang senang nggak Tuhan Abang dipaku, disalib, digantung begitu? Aku mau tanya, Abang sedih, senang apa gembira sih melihat Tuhan Abang dibegitukan? Perasaan saya tidak akan pernah mengubah apa yang sudah terjadi. Jadi biarpun saya sedih, biarpun saya suka aku mau cita, tahu gitu. Abang kan punya Tuhan, Tuhannya saya dibegitukan, sudah gimana memberikan perasaannya jawaban, gitu? Teh dengerin. Tong loba pi omong dengerin. Iya gantian ngomongnya. Tadi Abang nyerocos Ya kan terus saya kan. kan host di sini. Kamu bertanya sama saya jawab. Jelas wajar jika lo menjawab itu lebih banyak berbicara daripada yang bertanya. Kalau Teteh pernah sekolah, masa Teteh mau protes sama guru kalau lagi dijelasin jawabannya panjang lebar? Ya teman-teman ya, kalau kita pernah sekolah kan pasti ketika dijelaskan sama guru ngejelasin panjang kali lebar, yang kamu nggak usah protes. Ngerti? Itu namanya etika Kak. Di dalam Islam ada namanya ungkapan al-adabu fakul ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ngerti? Ya. Dengerin saya. Dan saya juga dari tadi ngomong ya, kalau misalnya kita sama-sama diam, kita semuanya di sini bingung. Teteh nggak ngomong, nggak buka mic, udah disuruh buka mic berkali-kali, dipanggil namanya berkali-kali, ya kan? Jadi
alasan, nggak ada ininya, nggak ada itunya. Oke, jangan berbohong. Sekali lagi, perasaan saya atau jutaan miliaran orang Kristen di dunia. Pakai dalil ya. Ya, saya pakai dalil ya. Ketika Tuhan Yesus menegur Petrus, ya, enyahlah iblis, kata Tuhan Yesus. Tahu nggak kenapa Petrus dikatakan enyahlah iblis? Tahu nggak teman-teman? Di dalam Alkitab, Matius 16 ayat 23. Ketika Tuhan Yesus menegur Petrus, karena Petrus di situ tidak mau dan tidak menerima nubuatan tentang penyaliban, ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya di kayu salib, Petrus menolak. Ya. Semoga hal itu tidak terjadi padamu, Tuhan, kan gitu. Petrus mengatakan demikian. Apa yang terjadi? Yesus menjawab apa? Matius 16 ayat 23. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya apa? Mau menolak, mau menerima, mau bersuka cita, mau sedih, pada akhirnya Yesus disalibkan. Ketika kami bersedih, ketika kami mengalami kesedihan, kesedihan itu kami rasakan karena penderitaan Yesus. Harusnya bukanlah Yesus menanggung. Di dalam kitab Yesaya 53 disebutkan tentang nubuatan hamba yang menderita. Di situ sudah dikatakan, kita mengira dirinya kena tulah, padahal dosa-dosa kitalah yang dipikulnya. Jadi kalau kita pun bersedih hati, berduka cita, seperti layaknya Bunda Maria mengalami duka cita karena anaknya, sekalipun itu sudah dinubuatkan dia akan mengalami kebangkitan, ya, tetap mempunyai sisi kemanusiaan, manusiawi seorang ibu. Jadi ini kan pertanyaan yang dari Donditan dan kawan-kawan, seolah-olah kalau misalkan kita skenarionya ada dua. Kalau kita sedih nanti dibilang, kenapa sedih? Kan disalibkan untuk kalian menebus dosa. Gue udah tahu jalan pikiran Islam, Kak. Saya sudah pernah jadi Islam, udah basi itu. Paradoks-paradoks aneh. Ada lagi nanti kalau misalkan bersuka cita, kenapa kalian seneng? Berarti kalian gak punya hati, berarti kalian bukan manusia. Ketika Tuhan kalian disiksa, ya nggak? Itu kan skenarionya cuman itu kan. Artinya jawaban apapun kalian denial. Makanya saya jawab lebih baik saya jawab apapun perasaan miliaran orang Kristen di dunia ini ketika ketika kami melihat Tuhan Yesus disalibkan pada saat visualisasi tablo pada hari raya Jumat Agung, pada ibadat Jumat Agung, itu sudah terjadi ribuan tahun. Mau ngapain? Mengubah nasi menjadi bubur. Ya. Tidak ada hubungannya. Sekarang kematian Yesus menjadi jalan. Maut itu dikalahkan. Hidup diubah, bukan dilenyapkan. Makanya sudah sangat jelas kami bersuka cita ya karena kematian Yesus tidak berhenti pada kayu salib. Tetapi kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan membuktikan dia sesuai dengan apa yang dikatakannya bahwa anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ngerti? Karena sesuai dengan perkataannya dalam Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku yang di sorga supaya yang percaya dan melihat anak akan diberikan hidup kekal dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kenapa? Yesus sudah bilang kok di dalam Yohanes 14 ayat 6, Ana huwa tariq al-haq, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ana huwa tariq al-haq al-hayah, kata Tuhan Yesus. Hayah itulah yang Yesus lakukan pada kayu salib, di mana dengan kematiannya ia mengubah maut menjadi hidup kekal. Maka dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Maka kebangkitan badan, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itulah yang kami nantikan karena kami sudah tahu bahwa Tuhan kami bangkit sesuai dengan kitab Ayub. Tetapi aku tahu penebusku bangkit dari antara orang mati. Ya, makanya berbicara mengenai Yesus Kristus penyaliban, kalian hanya sampai kepada salibnya saja, ya enggak? Gitu, itu jawabannya. Jadi terkait tentang kedatangan Yesus, dia tidak hanya mati untuk disalibkan, tetapi juga bangkit untuk kita dan naik ke sorga, untuk menyediakan kemah yang kekal di sorga, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi aku tahu, kita tahu, ketika kemah di dunia kita dibongkar, Kristus telah menyediakan kemah yang kekal di sorga. Nah itu inti dari kedatangan Yesus, untuk mengubah tubuh kita yang fana menjadi mulia serupa dengannya dan kita hidup kekal di sorga. Begitu Faiza. Mau dibantu nggak tuh sama Rom? Rom mau buka bahasa aslinya tuh. Rom dari tadi lu ini ternyata. Silakan dibuka mic-nya.
Setahu gua kalau di mute itu bisa buka kan, Rom? Nih, Rom gua mute. Rom lu buka lagi deh mic-nya. Aku mau bantu Kak Faiza ini, boleh, Sep? Boleh, silakan. Teteh dibuka lagi mic-nya kalau misalnya udah. Ini bahasa aslinya ya teman-teman ya, kita buka bersama. Nih, Lukas 5 ayat 16 yang tadi yang sempat mau di skip sama si Teteh karena Teteh nggak nunjukin bahasa aslinya, padahal udah berani mengklaim di bahasa aslinya Yesus sujud, di bahasa aslinya Yesus ngomong Allah. Nah, kita baca bahasa aslinya. Ini ya bahasa aslinya. Luqman 5 ayat 16. Yesus sujud ke Allah Theos, Tuhan ada 3. Nah, ini Emang kayak gini emang ngeselin ya. Gua udah serius, gue pikir beneran mau ditampilin bahasa aslinya. Aduh. Bang, halo. Nah, Udah bisa belum Bang buka? begitu kan udah biar Udah ya? bisa. Udah. Oke, Bang, aku mau tanya lagi. Makasih atas jawabannya yang tadi. Kita tetap tidak sepemahaman ya, Bang. Tapi aku mau tanya lagi dong. Surat Lukas ayat 4:218. Tolong dong bacain, Bang. Lukas 4 ayat 218 itu apa sih? Lukas ayat 4:218. Coba teman-teman yang Kristen bingung nggak? Tolong bacain dong. Lukas 4:218 itu ayat kali ya? 4 ayat 18 gitu ya? Surat 4 gitu. Lukas 4 ayat Apa 18. mau aku bacain? Iya, silakan dibacakan. Coba tolong. Kalau di sini yang telah mengutus aku, berarti Apa? Tadi utusan putus-putus kan? suaranya. Ada yang mengutus. Ada apa? Suaranya putus-putus. Lukas 4:18 yang isinya ya Allah yang telah mengutus aku. Berarti utusan, ada yang mengutus. Nah, yang mengutus itu siapa? Itu Eling. Tuhan yang sesungguhnya. Eling, Paiza, Betul. Eling, Teteh. Coba. Eling, Teh. Coba Eling. ya. Ayat orang diubah-ubah. Lukas 4 ayat 18. Apa dua orang itu? Satu orang apa ada yang mengutus apa? Lukas 4 ayat 18 sampai dengan Coba, Lukas 4 tolong, ayat kan? 18. Lukas 4 ayat 18 bunyinya nggak kayak gitu. Ya. Tuhan mengutus aku, nggak ada. Mute, diam. Anda dari tadi keterlaluan. Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku. Benar nggak, Rom? Roh Tuhan ada padaku. Nggak ada disebut aku telah diutusi Allah, nggak ada. Jangan, silakan dibuka sendiri. Kok bisa-bisanya kamu menistakan ayat suci kami, kitab suci kami? mungkin kalau di Luqman 4 gitu tulis. Mengenai nubuatan kitab Mazmur, mengenai perjanjian lama, mana ada kata diutus? Ya, Mana kalau ada hanya kata aku telah diutus oleh Allah, Allah telah mengutus aku. Baca yang benar, Kak. Kamu baca dari mana? Nggak boleh kayak gitu loh. Karena kalau misalnya kami dengan cara yang sama membacakan surah dalam Al-Quran ternyata salah ayatnya, kalau kami nggak segera membenarkan bacaan atau terjemahannya, kami kena tuduhan penistaan agama loh. Baca yang benar. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Pertanyaan saya, kamu baca nggak satu perikop itu mengenai apa? Ketika kamu mention. Saya sudah ketemu ininya, ternyata ini yang dimaksud. Luqman 4 ayat 18, saya Yesus diutus Allah. Yang bener, Ram. Gue turunin loh. Ya, jadi gini Kak Faiza. Teman-teman silahkan di cross check sendiri. Lukas 4 ayat 18 itu berhubungan dengan Lukas 4 ayat 16. Yesus itu ketika berkunjung ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku. Ini dari kitab Yesaya, bukan Mazmur ya, sorry tadi saya salah. Dari perjanjian lama, nubuatan kitab Yesaya. Ngerti? Yesus sedang membacakan nubuatan kitab Yesaya. Makanya baca yang benar. Baca sampai ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada para pejabat, lalu duduk. Ngerti nggak kamu kenapa nubuatan itu dibacakan Yesus? Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diutus olehnya, dan seterusnya. Kenapa, tahu nggak?
Kenapa diam tidak terdengar suaranya? Jadi kebiasaan kalian itu jangan membaca ayat Alkitab sepenggal kemudian kalian narasikan dengan yang aneh-aneh. Itu Yesus lagi membaca nubuatan atau nas dalam kitab Yesaya ketika dia berada di Nazaret, tempat dia dibesarkan. Ngerti? Jadi Yesus membacakan itu kepada orang-orang yang berada di dalam di sekitarnya, termasuk orang-orang ahli Taurat. Baca. Ngerti ya, Kak ya? Jadi jangan asal kutip ayat, Teh. Jangan Kak lah manggilnya. Gimana Teh? Ini gak ada suaranya nih. Halo? Udahlah turunin aja lah, buang-buang waktu juga ditanya gak bisa. Mau berpolemik juga bingung. Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Shalom teman-teman semuanya. Salve bro, salve. Shalom Papa Muda, selamat malam. Shalom Papa Muda, selamat malam. Shalom Papa Muda, selamat malam. Shalom bang. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Enggak bang, aku dari Kristen. Oh dari Kristen. Mau ada yang ditanya atau disampaikan atau pencet? Terpencet doang bang. Oh kepencet, ya udah. Aku turunin ya bro. Iya oke bang. Aku mendengarkan aja bang. Oke sip, Tuhan Yesus berkati ya. Oke, sama-sama bang. Ya, shalom. Shalom. Oke, kita lanjut lagi. Shalom Kak Counterfeiters. Ya, shalom Kak Counter. Shalom Jo. Shalom. Salve. Ya, silakan Kak. Shalom Kak. Shalom. Ini gue yang putus-putus atau orang-orang ya sinyalnya? Ya, silakan shalom. Jadi sebelumnya aku dari Kristen mau Dari apa? tanya gimana ya? Jadi ini sebelumnya aku pernah berdiskusi sama temanku yang dia sebelumnya Muslim tapi dia akhirnya memutuskan untuk kepercayaan lupa namanya, yang dia nggak memahami agama tapi dia percaya adanya Tuhan. Apa? Agnostik. Ya, agnostik gitu. Kita berdiskusi dan awalnya ya sama seperti pada Muslim sebelumnya, dia nanyain Tritunggal. Terus aku jelasinnya gimana caranya, cuma ngejelasin sesimpel mungkin. Mungkin kalau aku salah boleh dikoreksi. Aku jelasin cuma seperti ini. Gambarannya seperti manusia aja. Manusia itu nggak akan jadi manusia kalau nggak dari tanah. Manusia nggak akan jadi manusia kalau nggak dari air. Gitu. Karena kalau mau ngejelasin dengan sepemahaman aku nggak akan bisa masuk. Aku udah yakin. Nah, terus akhirnya setelah kita bahas lebih dalam, mungkin karena imanku lagi nggak begitu kuat, akhirnya aku yang kebingungan sendiri. Dia sempat ada membahas begini, kenapa Kristen? Pertanyaannya cukup banyak, tapi yang aku tangkap tuh ada beberapa. Kenapa Kristen harus beda-beda? Kenapa ada Protestan? Kenapa ada Katolik? Kenapa ada Advent? Kenapa ada Ortodoks? Dan kalau kalian memang menyembah satu Tuhan yang sama, tapi kenapa ada beberapa Kristen yang lain, contohnya Katolik? Kalau orang Katolik katanya nggak terima kalau dibilang dia Kristen. Dia terimanya kalau dibilangnya Katolik. Habis itu pertanyaan yang kedua, kenapa kalian bisa memahami Allah Tritunggal? Karena itu sama pemahamannya seperti keyakinan Yunani kuno dan Mesir kuno katanya. Itu aku sampai coba. Udah? Kakak kalau aplikasi TikTok nggak kedengeran suaranya kak. Ada lagi? Gini ya, kalau ketemu orang yang kayak gitu, suruh diam. Jangan ngomong, bau mulut lo.
Gituin aja. Kenapa? Narasi-narasi yang pakai katanya itu tidak selamanya berbicara mengenai fakta dan data. Pening. Ya, apalagi dalam lingkup pendidikan. Malu. Wajib belajar 12 tahun yang diomongin katanya. Mending ngegosip baik di tukang sayur. Ibu-ibu aja, ibu-ibu komplek yang ngegosip di tukang sayur aja punya data kok. Punya bukti, ya kan? Pening, saya dengerinnya pening sumpah. Apalagi kalau dengerin ceritanya misalkan datang dari orang yang satu zaman dengan saya, paling umurnya 20 tahunan, 19 tahunan gitu kan, Gen Z lah ibaratnya. Ini ya, jangan sok-sokan kritis. Berbicara mengenai agama, keimanan itu tidak pernah terlepas dari adanya otoritas pengajar kudus kepada teman-teman yang belum percaya. Sampai mereka percaya nggak wajib. Saya sudah sering bilang sama teman-teman, ingat, tujuan dari kita memberitakan keselamatan bukan memaksakan. Ngerti? Terlepas dari mereka meyakini atau tidak meyakini, itu kehendak bebas mereka yang sedari mula Allah berikan kepada setiap dari kita, termasuk diri kita sendiri yang pada akhirnya menerima keselamatan itu. Kamu mau menjelasin Allah Tritunggal Maha Kudus, jangan sampai kemudian membatasi konsep tentang Allah Tritunggal Maha Kudus sehingga kamu simpelkan atau sederhanakan. Ya, istilah katanya, ketika kamu berbicara mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus, jangan karena temanmu itu susah ngerti kemudian kamu memudahkan penjelasan itu. Padahal pengenaan tentang Allah Tritunggal itu nggak pernah dibicarakan secara mudah. Allah itu bukan sesuatu entitas yang dapat dipahami secara logika. Ya, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dipahami dengan diskusi 1 jam. Ya, counter. Jadi jangan kemudian memikirkan bahwa saya, udahlah yang penting dia paham ya, saya jelasin yang sederhana aja. Nggak bakalan bisa. Analogi tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, teman-teman tolong dihindari sebisa mungkin. Jelasin sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus dan para rasul ajarkan. Selepas daripada itu, ya sudah, sekali lagi saya sudah bilang, bukan kewajiban kalian untuk membuat mereka beriman. Kan pada akhirnya skenarionya dibagi 2. Temanmu paham tapi tidak menerima. Yang skenario paling buruk adalah temenmu sebenarnya tahu, menerima, masuk akal, tapi karena dia di dalam imannya tidak mau, ya sudah denial. Gitu. Ya. Jadi kemudian jangan membatasi. Sekali lagi, Allah Tritunggal Maha Kudus tidak berbicara analogi manusia kalau diciptakan tidak dari tanah tidak akan jadi. Enggak. Allah itu bukan sesuatu yang dijadikan. Allah justru prima causa, penyebab dari segala sesuatu ada. Bukannya segala sesuatu ada itu merujuk kepada penciptaan tentang bagaimana Allah. Itu nanti jadi blunder. Karena kakak menjelaskan tentang manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah, debu. Betul. Gak bisa Allah Tritunggal dengan analogi seperti itu. Mohon maaf ya. Jadi kedepannya sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya sama kakak, ya ingat, pemahamannya, mindsetnya orang Kristen, jangan karena terpojokkan kemudian kalian menggadaikan dan kemudian mendegradasi iman. Ya udah tahu orang Islam gak bakalan ngerti Allah Tritunggal Maha Kudus, mau ngapain? Dipaksain. Ya udah deh, ini analoginya kayak bobo itu. Saya pernah negur teman saya, ngapain lu repot-repot sampai menyamakan Allah dengan boboiboy? Menurut kamu Allah itu seperti boboiboy? Ya, terbagi-bagi gitu, ntar jadi 3, ntar jadi 1. Kan aneh. Ya sudah, Allah Tritunggal, Allah yang esa sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diterima oleh teman kita yang Islam. Kenapa? Karena mereka tidak memahami. Karena bukan iman mereka. Sekarang kalau dibalik posisinya, kamu dijelasin sama mereka tentang konsep ketuhanan mereka, apa kamu bisa mengerti? Ya sekarang kalau cuman mereka ngomongin Allah satu, bedanya dengan hidung saya. Yang kemarin ibu-ibu itu nggak mampu jawab. Katanya tidak dapat diduplikat, tidak dapat. Apa bedanya dengan hidung? Hidung ini cuma 1 loh. Bisa ditaruh 2 di mana? Ngerti nggak? Jadi berbicara mengenai konsep ketuhanan, teologis kekristenan itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada konsep ketuhanan iman mereka. Mohon maaf saya harus bilang. Kenapa? Bahkan Kardinal Ignatius Suharyo pun mengatakan teologi itu berbicara mengenai bagaimana Allah yang tidak akan pernah bisa dalam 1 jam saja. Itu pasti panjang penjelasannya. Loh, iya, bapak-bapak gereja aja merumuskan tentang Credo Nikea aja melalui perjalanan panjang kok. Bukan baru ada ya, tetapi mempertahankannya itu yang sulit. Mendefinisikannya itu yang sulit. Gitu. Nggak pernah ketika Yesus naik ke surga, jreng. Konsep Allah Tritunggal settle. Walaupun sekali lagi pengajarannya sudah ada. Bukan berarti belum settle atau belum jelas ya. Bukan. Maksudnya melalui perjalanan panjang adalah banyak orang yang miskonsepsi gitu loh. Contoh, Sabellianisme pada akhirnya jatuh kepada pemahaman 3 karakter dalam 1 pribadi.
gitu loh. Jangan Gregorius, jangan menggunakan analogi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu terpisah lembaga-lembaga itu loh. Lembaga itu terpisah. Ini kamu lagi ngomongin Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu Allah yang Esa. Ngerti Esa nggak? Kesatuan. Tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Bagaimana caranya bisa mungkin seperti itu, Joseph? Itulah misteri. Allah Tritunggal itu bagian dari misteri. Dan bukan berarti kita dapat memahaminya begitu saja, karena itu adalah misteri sekali lagi. Ketika 1 Yohanes 5:7 berbicara mengenai ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kemudian dilanjutkan, dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, darah, air, dan roh, dan ketiganya satu. Sudah paham dengan persamaan itu? Bahwa kamu tetap dapat membedakan mana darah, mana air, mana roh ketika kamu memberikan kesaksian di bumi, tetapi kamu tidak dapat memisahkan kesaksian itu. Karena darah, air, dan roh berbicara mengenai kesaksian kita di bumi, manusia, yang terdiri dari darah, air, dan roh. Tetapi berbicara mengenai kesaksian yang di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya satu dapat dibedakan. Itulah yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Karena dalam pengajaran Tuhan Yesus pun ketika berbicara mengenai baptisan, dia mengatakan tu onoma, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu nama tetapi 3 pribadi. Sekali lagi, jangan kemudian dengan analogi saya di rumah sebagai ayah, di tempat kerja sebagai karyawan, di tongkrongan sebagai teman. No, itu juga salah. Itu sabelianisme. Itu modalisme. Ya. Jadi sekali lagi Tritunggal berbicara mengenai Allah yang Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Ya. Sekali lagi, jangan kemudian membatasi dan menyempitkan Allah dalam logika manusia hanya demi supaya kamu memuaskan temanmu, kolegamu, partnermu, pasanganmu, bahkan keimananmu tidak bergantung kepada validasi mereka. Memangnya kalau mereka menerima atau menolak, keselamatanmu tergantung sama mereka, kan enggak? Ya enggak? Artinya kalau mereka pada akhirnya menerima ataupun menolak, kamu tetap dalam keselamatan itu dengan mengerjakan keselamatan dalam iman dan perbuatan. Ya selesai. Makanya saya selalu bilang, gak ada kewajiban bagi kami orang Kristen untuk meyakinkan kalian, untuk kemudian memaksa dalam tanda kutip untuk meyakinkan. Ya kami sudah memberitakan kesaksian itu. Tapi kalau kalian yakin atau tidak yakin, itu balik lagi tadi seperti yang di awal saya jelaskan. Kehendak bebas. Ya Kak, counter teman-teman. Mereka punya kehendak bebas. Kita tidak memungkiri. Walaupun di konsep mereka tidak ada kehendak bebas, artinya hanya ada takdir. Kita sebagai kekristenan yang sejati menghargai mereka sebagai manusia mempunyai kehendak bebas. Atau pada akhirnya berbicara mengenai keselamatan, keselamatan itu juga harus dikerjakan. Penyaliban Yesus berkenaan mengenai penebusan dosa harus kita imani. Nggak cuma sekedar Yesus memberikan sia-sia begitu, harus ada jalan yang dikorbankan. Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Itu harga yang harus kita bayarkan untuk menerima keselamatan. Artinya keselamatan yang diberikan untuk segala bangsa, untuk semua manusia, harus direspon dengan iman. Dan iman itu diberikan dengan kehendak bebas supaya kita memanfaatkannya dengan baik, dengan menyatakan menerima keselamatan itu. Mengerti? Jadi sekali lagi Allah Tritunggal Maha Kudus, ketika ditanyakan sama temanmu yang agnostik, temanmu sudah saya bisa nilai itu sama seperti orang-orang Islam berpikiran. Mohon maaf. Ya. Ketika menyebutkan zamannya Yesus Yunani. Masih ada Helenistik zamannya Yesus. Yunani zamannya Yesus. Longinus itu kepala tentara Romawi Yunani. Ya kan? Apa poinnya? Ketika temenmu yang agnostik itu sok tahu. Makanya kalau misalkan saran saya, kamu share live saya ke dia supaya saya bisa diskusi sama dia, membuktikan apa yang diomongkannya. Maksudnya apa Yunani kuno dan misteri kuno? Supaya kita semua bisa clear di sini. Ya. Tritunggal itu tidak ada hubungannya dengan Yunani kuno, Mesir kuno. Apa maksudnya? Itu yang harus ditanyakan, ya. Sekali lagi, berbicara mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa, dalam keesaannya terdapat firman dan roh yang hidup. Kenapa firman? Firman adalah daya cipta Allah. Daya cipta Allah. Roh adalah Allah yang hidup dan hakikatnya itu adalah roh. Selesai. Mengerti? Dan 3 pribadi itu sekali lagi dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan baru kami disebut sebagai penyembah Allah. Oke? Gitu. Dan kalau ada orang-orang yang menyelisih pendapat Tritunggal, ingatlah bahwa sedari mula gereja baik Katolik, Protestan dan Ortodoks yang katanya berbeda, ini saya jawab ya.
tetap pada berpegang pada dogma Allah Tritunggal Maha Kudus pada akhirnya. Ortodoks, Katolik, dan Protestan memahami Allah Tritunggal Maha Kudus. Ortodoks yang memisahkan diri dan Protestan yang memisahkan diri dari gereja Katolik sama-sama tetap berpegang teguh pada dogma Allah Tritunggal Maha Kudus. Baptisan formanya sama, materinya sama, air. Memahami Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, putra tunggal Bapa, sama. Pengakuan iman rasulinya sama. Mau pakai yang syahadat nikah panjang, syahadat nikah pendek, sama. Apa yang mau dipermasalahkan? Filioque, yakin kalian Islam sanggup membahas mengenai filioque? Hah? Yakin kalian tahu alasan kenapa dipermasalahkan masalah filioque antara gereja Katolik dengan gereja Ortodoks pada masa skisma? Tahu alasannya, ya kan? Jadi pemahaman-pemahaman tentang adanya perbedaan masalah itu tidak sebatas tentang hal-hal sepele. Memang pada saat itu ada permasalahan politik, ada permasalahan hawa nafsu, dan itu adalah masa kelam gereja yang sekarang kita sudah semua, baik Katolik, Protestan, dan Ortodoks sama-sama mengakui di hadapan Tuhan kita bersalah karena telah berpecah. Makanya kita akan kembali menjadi satu sesuai dengan kredo iman kami. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan itu sedang dalam persatuan. Dari tadi ya, saya sudah jelaskan di awal. Berbicara mengenai perbedaan yang membedakan antara iman kita dengan iman Saracen atau Muhammadan adalah mereka tidak memiliki otoritas untuk bisa menyatukan mereka yang terpecah. Beda dengan kita. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di tengah-tengah terjadinya perpecahan, Yesus sudah mendoakan sedari mula supaya mereka menjadi satu. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus yang telah diutus kepada orang-orang yang percaya itu, kita orang Kristen akan mempersatukan pada akhirnya. Dan itu berbicara mengenai bagaimana kuasa Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang kemudian meragukan otoritas gereja Katolik pada saat itu yang katanya jatuh pada kekalaman, ya berarti kalian tidak memahami bagaimana dalam kitab Mazmur. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut berbahaya sebab engkau menyertai aku, tongkatmu dan gadamu. Jadi berbicara mengenai penguasaan, bagaimana Tuhan sendiri menjaga orang-orang yang sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan akan menjaga dia sebagaimana Tuhan Yesus telah menjaga gereja jangan sampai jatuh ke dalam alam maut. Makanya sekali lagi berbicara mengenai adanya Protestan, adanya Ortodoks, adanya Katolik, itu masa lalu. Sekarang kalau kita lihat masa sekarang dan masa yang akan depan, puji Tuhan cerah. Kenapa? Karena baik Protestan, Katolik, dan Ortodoks melanjutkan dialog menuju ekumenisme. Itu tadi, ekumenisme, ekumene yang akan menuju persatuan. Ya. Udah banyak, udah sering dibahas. Jadi banyak membaca teman-teman yang Kristen. Jangan cuman belajar sejarah gereja itu penting loh, supaya kalian kalau dipertanyakan yang kayak gini nggak bingung. Bukan saya menghakimi ya. Semua pertanggungjawaban iman itu berbicara mengenai teologi, soteriologi, kristologi, apalagi pneumatologi, sampai heresiologi, eklesiologi, itu semua dibahas kalau kalian mau membaca 1 Petrus 3 ayat 15. Ketika dikatakan setiap orang bersiap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Iman kekristenan itu lebih kompleks daripada iman sebelah. Iman sebelah kan fokusnya ketuhanan. Tuhan mulu, Tuhan satu, Tuhan satu, Tuhan satu, kemana-mana Tuhan satu, Tuhan satu, Tuhan satu. Kalau kita tadi yang saya sebutkan, teologi iya, kristologi iya, pneumatologi iya, eklesiologi iya, heresiologi ya. Itu kalau berbicara mengenai pertanggungjawaban iman, semua itu masuk dalam bagian iman kekristenan. Gitu ya. Jadi semuanya yang berbicara mengenai masa kelam gereja, puji Tuhan sedang dalam persatuan. Ini dokumen yang Rom tampilkan ini ya. Jadi semuanya sudah dibicarakan Kak Counter, sudah bertahun-tahun. Itu 2017 dokumennya. Berarti udah 7 tahun yang lalu dokumennya ada. Gitu ya. Itu iman kita. Makanya saya kalau misalkan dibandingkan dengan mereka, kenapa saya selalu bilang kalau sama mereka stuck, bahasanya cuma teologi. Itu pun teologinya hanya sebatas kristologi, bukan teologi secara menyeluruh. Bahas Yesus mulu. Ya, tidak bahas masalah soteriologi, heresiologi. Kita mau bahas ajaran sesat loh, supaya kita tahu ajaran mana yang mengajarkan dan mengutip ajaran-ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja. Itu lebih seru loh kalau teman-teman Kristen belajar heresiologi. Nanti kalau kalian melihat ada ajaran muncul berkembang di abad ke-6, abad ke-7, mengajarkan ketika teman-teman sudah baca mengenai ajaran-ajaran yang dikutuk oleh gereja, konsili-konsili, nanti dijavu. Oh, ini kayaknya saya pernah dengar nih ajaran ini kayaknya di situ deh. Kok bisa mirip ya? Nah, jadi gitu ya Kak Counter. Jadi berbicara mengenai iman, tidak kemudian semerta-merta orang akan langsung percaya. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Orang yang percaya itu butuh proses. Jadi buat teman kakak yang agnostik, saran saya kalau misalkan dia menghampiri kakak lagi untuk berdiskusi, langsung datangi saya aja. Gitu, ya. Gitu Kak, semoga terjawab.
Silakan, ada lagi. Lukman tolong. Ada lagi, silakan, nggak ada suara nih. Halo. Halo. Sudah? Ya sudah, kalau sudah saya turunkan ya. Tuhan Yesus memberkati kakak selalu. Shalom. Salve. Wait, gue pikir udah. Ya, naik lagi kak. Aduh, maaf. Lah, lagian nggak ada suaranya. Maksudnya nggak ada suaranya, dibuka tapi nggak kedengeran. Kenapa ya? Kenapa tuh, kak? Bermasalah kah sinyalnya atau apanya? Like, nge-like. Oh, ya udah, benar, turun dulu. Benar. Kalau naik kan percuma juga. Turun dulu aja, naik lagi kak. Request lagi. Shalom, Febrian Farm. Shalom, Febrian Farm. Selamat malam. Shalom, Febrian. Selamat malam, bro. Ada yang mau ditanyakan? Disampaikan? Atau tidak? Ya. Silakan. Kalau nggak ada, aku turunkan ya. 1, 2, 3. Nah. Kok malah bergumam gitu, kok nggak kedengeran kita suaranya ngomong apa ya? Daripada buang-buang waktu, mending saya naikkan yang lain yang mereka mau bertanya. Rokot aina ya syaukat. Semua. Salve Om Don, salve teman-teman semuanya. Izin naik sep. Oke, bentar, habis ini ya, satu persatu semuanya teman-teman sabar mengantri, karena kita semua di sini ada 40 orang yang ngantri. Saya naikkan yang saya lihat dari awal yang ngantri gitu kan, kasihan. Mana tadi El Gihon itu ya? Saya tuh tadi sempat nyebut dia, kok nggak ada ya di bawah, nggak kelihatan ya mataku. Ada dia. Ada ya. Tapi saya nggak bisa lama-lama ya. Tadi saya sudah bilang sampai jam 9 loh teman-teman. Saya ini udah lewat jam 9:30. Nggak apa-apa ya. Kita coba naikkan dulu El Gihon. Habis itu mungkin 1 orang atau 2 orang lagi lah. Ini kita lihat. Juga ini banyak yang sinyalnya ini pada mandek tuh. Dinaikkan pada lama. Shalom teman-teman semuanya. Terima kasih 1M, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Halo bang. Shalom El Gihon. Kedengeran nggak? Kedengeran bro, kedengeran. Silakan bro. Kedengeran nggak? Kedengeran bro. Silakan bro El. Nggak, ini kan nggak dua apa namanya? Nggak mana? Aku mau nanya ini bang, apa namanya? Yang soal larangan makan darah itu bang. Kan Iya. ya sorry bang, pemula bang. Aku Kristen. Nggak apa-apa. Nggak, saya nggak permasalahan pertanyaan kamu. Tanya aja. Ya. Soalnya kan di Alkitab kan jelas-jelas itu di apa? Menghindari nggak sih di kisah para apa tuh? Iya, kisah para rasul, iya betul. Menghindari Ya, dari terus- sembelihan berhala darah hewan yang tercekik untuk dipersembahkan kepada berhala. Ya, terus kenapa maksudnya? Itu gimana tuh bang? Kan Saya sudah pernah jelaskan. Sekalipun Iya. begitu kita lihat, ya, saya sudah pernah jelaskan ya, bahwa sekalipun begitu kita melihat bagaimana Rasul Paulus juga mengajarkan dalam Roma 14 ayat 17. Ayat itu, Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Dan juga di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus kalau saya tidak salah, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, hendaklah selalu mengucap syukur. Artinya begini, gini ya, saya sudah pernah menjelaskan kan kemarin yang sama orang Bali itu siapa ya? Orang Katolik tapi dia dari Bali, dia ada lawar kan, kalau di Bali itu ada lawar tuh, makanan darah juga dari darah. Saya bilang gini, sesuai dengan pengajaran bapak-bapak gereja dan gereja Katolik yang mengajarkan kita menghormati darah sebagai lambang, bukan lambang, malah memang ketika berbicara darah itu adalah simbol sakral tentang kehidupan. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan inilah darahku. Makanya memang agak sakral berbicara mengenai darah gitu kan. Nah, kamu mengutip kisah para rasul, saya lupa kemarin kisah para rasul berapa ya, bahwa dikatakan hindarilah makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, termasuk darah dari hewan-hewan yang mati tercekik karena dipersembahkan itu. Nah, dipahami, digaris bawahi kata hindari. Dalam artian apa? Ya, lebih baik daripada menjadi batu sandungan bagi kamu dan saudara-saudaramu, lebih baik kamu hindari. Gitu.
Walaupun sekali lagi sebenarnya kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, sekali lagi. Jadi kalau misalkan memang kamu yakin bahwa makanan yang kamu peroleh itu baik-baik saja, karena pun di di kisah para rasul yang sama, ketika Rasul Petrus mengalami penglihatan, di mana Allah mengatakan kepadanya 3 kali, sebanyak 3 kali. Sebab itu apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram, mengenai hidangan-hidangan, sajian-sajian. Nah, tapi sekali lagi, berbicara mengenai apapun yang kita lakukan, intinya jangan menjadi batu sandungan, paham? Walaupun dikatakan kita tidak mempunyai batasan-batasan khusus mengenai makanan dan minuman, tetapi tetap yang namanya makanan dan minuman itu bisa mendatangkan batu sandungan bagi kita ketika kamu mungkin tidak tahu makananmu itu dari mana. Tapi ingat, masalahnya juga tadi saya tempat jelaskan dalam ayat kisah para dalam surat Rasul Paulus bahwa hendaklah segala sesuatu yang kamu peroleh, yang kamu terima, yang kamu lakukan selalu mengucap syukur. Makanya kalau misalnya kamu makan, kamu tetap harus mengucapkan syukur atas berkat Tuhan. Gitu. Jadi kalau kamu bertanya mengenai makanan darah, kalau misalkan itu tidak menjadi batu sandungan, silahkan, nggak jadi masalah. Kalau misalkan jadi batu sandungan, ya sudah, hindari. Kalau kita mengatakan hindari, simpelnya begitu. Jadi intinya bijak dan hikmat, itu saja. Selagi masih ada makanan yang baik dan benar untuk dimakan, konsumsi itu. Ya, selagi masih ada makanan yang proper untuk dimakan, makan. Ngerti nggak? Dan intinya apapun yang kamu makan dan kamu minum selalu mengucap syukur, mengucap berkat, ya, mengucap syukur atas yang kamu terima, atas makanan dan minum yang kamu terima. Intinya itu. Ya, sekali lagi soalnya Roma 14:17 berbicara mengenai kerajaan Allah bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi kasih, damai dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Nah, itu masalahnya. Jadi gimana? Ya itulah, makanya kekristenan menuntut kamu untuk penuh hikmat, karunia, bijaksana, jangan sampai menjadi batu sandungan. Itu saja. Saya rasa kita sepakat. Karena ketika contoh misalkan kemarin beberapa waktu lalu dulu ada yang nanya, kalau misalkan ada, kalau nggak salah ya Om Don ya atau Rom ya, itu ada cengbeng misalkan, ada buah-buahan yang telah dipersembahkan, itu boleh nggak dimakan? Di Bali dia ada lawar kan, kalau di Bali itu ada. Intinya jangan jadi batu sandungan aja. Memahami bagaimana bahwa ketika diberikan makanan ya kita bersyukur bahwa ada orang yang peduli dengan kita. Gitu. Kita jadikan itu asupan energi kita. Kita peroleh itu atas ungkapan syukur dari Tuhan. Kan gitu. Nah, jadi sekali lagi berbicara mengenai makanan apapun itu, minuman atau apapun itu, jangan sampai jadi batu sandungan intinya. Ya, selalu mengucap syukur dari Tuhan, dan kita tahu segala sesuatu dapat dikuduskan jikalau kita mengucap syukur. Jikalau kita, intinya jangan jadi dalam tanda salib kan gitu, saya bercandain balik. Artinya apa ya? Kita berdasarkan surat Rasul Paulus yang tadi bahwa segala sesuatu harus mengucap syukur, termasuk ketika kita makan dan minum. Gitu. Ya, paham nggak? Ya paham, mungkin itu aja sih. Itu aja ya. Jadi kalau kamu makan darah selagi itu tidak jadi batu sandungan, silahkan. Kalau menurut kamu itu makanan yang baik dan berenergi dan itu makanan yang enak, lezat buat kamu, silahkan. Kalau itu tidak, selama sekali lagi tidak menjadi batu sandungan dan kamu selalu ingat dengan mengucap syukur. Ya, karena begini, ketika berbicara mengenai makanan kosher dan lo kosher, ya, itu nanti teman-teman boleh baca bahwa satu-satunya jalan pengkudusan setelah Kristus datang itu hanyalah melalui Kristus. Makanya selalu mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, dalam artian bahwa kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena satu-satunya jalan pengkudusan hanya Kristus. Setelah pada zaman dahulu kita lihat di dalam kitab Imamat, contohnya nggak boleh makanan babi hutan, nggak boleh makanan unta, nggak boleh makanan kelinci. Ikan tidak bersisik, ya, dan seterusnya. Apakah itu masih berlaku? Kan tidak. Setelah Kristus datang, pengkudusan menjadi satu-satunya jalan itu hanya melalui Kristus. Gitu, digenapi di dalam Kristus. Gitu. Makanya Yesus mengatakan apa? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan banyak orang, tetapi yang keluar dari mulut yang berasal dari hati, itulah yang menajiskan banyak orang. Gitu. Ya. Paham maksud saya? Bang. Itu iya kelinci ya. Oh iya. Iya kelinci ya, lupa kenapa aku bilang sorry ya. Iya, itu kelinci juga termasuk dalam kitab Imamat. Makasih. Gitu, Bro El Gihon. Oh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini bang, apa? Aduh, bentar.
Lupa gue, sabar. Nggak apa-apa, saya sabar. Nabi palsu, nonton live Joseph terus akhirnya saya juga bisa jadi apologet abal-abal di FB. Kuat ya, di FB orang-orangnya aneh-aneh semua, lebih aneh daripada TikTok. Tapi orang-orang FB pada lari ke TikTok, jadinya aneh-aneh juga orang-orang TikTok. Halo Gusela. Halo Gusela. Ya gimana, El Jihan udah ada nemu pertanyaan lagi? Halo. El Jihan turun. Nah Gusela nih. Gimana Gusela? Shalom. Selamat malam. Halo, kedengeran gak ya suaranya? Kedengeran sekali. Silakan Gusela. Jangan keluar aplikasi TikTok. Soalnya kalau keluar aplikasi TikTok, kita nggak bakalan dengar suara kamu. Better kamu stay di TikTok. Karena kalau keluar aplikasi TikTok sekali lagi bukan apa-apa, nggak kedengeran suaranya. Jadi percuma. Kamu ngomong apa-apa panjang kali lebar nggak bakal kedengeran. Gimana? Silakan. Oh gitu. Oke, aku pengen tahu dong di ayat bagian mana yang menyebutkan kalau Yesus itu adalah beragama Kristen. Yesus itu bukan beragama Kristen karena dia sejatinya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ya, aku cuma pengen tahu aja karena kan aku tahu semua umat Kristiani ini pasti bilang kalau mereka tuh beragama Kristen, tapi apakah ada ayatnya kalau saya sudah bilang, nggak ada orang Kristen bilang Yesus beragama Kristen. Kristen sendiri artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus. Sekarang kalau dengan logika yang sama, Yesus Kristus itu Kristen, terus ada Yesus mana lagi? Banyak amat Yesusnya. Yesus hanya satu yang diberi gelar Kristus, yaitu Yesus yang lahir dari rahim perawan Maria, Bunda Allah yang terberkati, yang adalah putra tunggal Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Nggak ada lagi. Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Untuk apa dia beragama Kristen? Wong dia yang menjadikan semua orang menjadi muridnya. Matius 28, 19, 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Gimana orang dia jadi guru, masa tiba-tiba jadi murid juga? Logikanya gitu loh, nangkep gak? Yesus mengatakan kepada para murid, memberikan amanat agung untuk pergi dan jadikan semua bangsa muridnya. Sekarang kalau dengan cara yang sama, Yesus yang adalah guru, soko guru, yang diikuti oleh miliaran orang yang adalah murid-muridnya, termasuk saya, termasuk Don, termasuk Jackson, termasuk Rom, termasuk 1.300 orang. Terus kamu tanya, Yesus ngikutin siapa? Loh, Yesus itu satu-satunya jalan kok. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan gitu. Paham gak? Agama itu buatan manusia untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan. Ya, zamannya Yesus dulu ketika Kaisar Herodes itu mensensus penduduk, nggak ada kolom agama, nggak ada, belum ada KTP, itu belum ada, golongan darah, pekerjaan itu nggak ada ya. Terus manakah ajaran Yesus ketika ia berusia 13 tahun sampai 20? Ajaran Yesus itu Yohanes 21 ayat 26. Tidak semua, ada masih banyak lagi yang diperbuat oleh Yesus yang tidak tercatat dalam buku ini, dalam kitab ini. Coba baca Yohanes 21 ayat 25 tuh. Nah, di luar dari itu apa? Tradisi suci. Tradisi suci mengajarkan bahwa Yesus tumbuh dalam lingkungan keluarga bersama asuhan bundanya, Bunda Maria, dan Yohanes 21 ayat 25 kan jelas di situ. Penutup dari Injil Yohanes. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya di dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yesus tetap bertumbuh besar dalam asuhan orang tuanya, dalam tradisi orang-orang Yahudi. Dia belajar Taurat, dia belajar hukum Taurat untuk memperoleh gelar rabi. Simpelnya seperti itu. Baru puncak public ministry atau karya pelayanan publiknya baru pada saat setelah usia 30 tahun. Karena memang kredibilitas atau persyaratannya di usia seperti itu. Paham? Ya tetap dia berada di lingkungan tempat tinggal, nggak kemana-mana. Nggak yang katanya ke India, kemana, nggak. Dia tetap berada di Nazaret. Dia tetap bersama di Bethlehem. Dia tetap berada di lingkungan itu. Nggak kemana-mana. Berada di asuhan Bunda Maria dan keluarganya. Ya,
sanak saudaranya. Sanak saudara tuh maksudnya bukan seperti autobiografi, semuanya harus dicatat dari lahir sampai ini. Siapa yang mencatat? Ketika ada lagu Abdullah nama ayahnya, apa pernah dalam dalil Al-Quran ada nama ayah Nabi Muhammad disebutkan? Kakeknya, nasabnya dari Muhammad sampai Adnan, dari Adnan sampai dengan Ibrahim, kan nggak ada. Ya sama, itu bukan autobiografi, Kak. Alkitab dan Quranmu bukan autobiografi. Alkitab lebih khusus berbicara. Yesus kan mati kan pada usia 13 tahun. 13. Halo. Yesus itu kan mati pada usia 33 tahun. Nah, dalam Alkitab Bible yang tertulis itu hanya kisah Yesus sejak dia dilahirkan sampai usia 12 tahun, ya kan? Nah, sejak usia dia 13 tahun sampai 30 tahun itu dia menghilang. Menghilang itu bukan, ketika tidak tercatat bukan berarti menghilang, lenyap, disappear. Dengerin saya Sela. Tidak tercatat bukan berarti menghilang, disappear, lenyap dari muka bumi. Udah dibilang, Yohanes 21:25. Can you hear me? Makanya jangan keluar aplikasi TikTok, Kak. Udah dibilangin baik-baik dari tadi, keluar aplikasi TikTok bikin kamu nge-lag, bikin gak ngedengerin fokus. Jangan baca artikel atau blogspot. Saya sudah tahu kamu baca internet blogspot. Aku dengerin. Iya, tapi sambil baca blogspot internet yang kamu pakai itu kan pertanyaannya, template-nya. Ya karena kan aku nggak bener-bener tahu kan hadisnya, makanya aku nanya dong. Wajar dong aku nanya karena aku nggak tahu, aku pengen tahu. Iya, aku suruh kamu mendengarkan, ngerti? Jangan denial. Kalau aku suruh kamu mendengarkan, jangan keluar aplikasi TikTok. Ini sarannya baik. Kenapa? Kalau kamu kelamaan keluar aplikasi TikTok, kamu mental. Aku walaupun keluar aplikasi TikTok, tapi aku tetap bisa keluarnya masih kedengeran. Kamu masih denial ya, benar ya? Di dalam Islam benar perempuan itu benar-benar susah dibilangin. Dengerin ya. Kamu nggak cuman masalah dengerin atau enggak, kamu bisa mental, ngerti nggak Gusela? Astaga Tuhan, Gen Z bikin malu loh. Kamu pun seumuran sama saya, ngerti gak sih? Kamu keluar aplikasi TikTok, kamu bisa mental, kamu bisa turun, kamu bisa out dari TikTok secara otomatis, ngerti gak? Sampai di sini. Ini denial loh. Kamu udah dibilangin berkali-kali, denial banget. Dan ini bentuk attitude kamu ketika kamu keluar aplikasi TikTok, kamu nggak bisa multitasking. I can assure you, I can guarantee you, kalau kamu saya suruh jelasin ulang apa yang saya sudah jelaskan, kamu nggak bakalan bisa pasti. Kalau kamu nggak ngerti, dengarkan penjelasan saya. Ngerti? Karena saya punya hak untuk menjelaskan ini iman saya bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi nggak usah trust issue, nggak usah insecure. Ya betul, memang kamu nggak tahu, kamu bertanya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Namun bagaimana cara kamu menunjukkan etikamu itu penting. Karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Ngerti? Tahun 3 tahun 4 tahun emang ada usia Yesus 2 tahun 3 tahun 4 tahun? Coba saya tanya sama kamu, ada nggak Alkitab pada usia 2 tahun Yesus sedang belajar berjalan? Pada usia 3, ada nggak saya tanya? Ketika narasi kamu dengan konsep logika yang sama bahwa umur 13 sampai 30 tahun tidak tercatat atau apapun itu, pertanyaan saya, Alkitab nggak mencatat secara jelas usia 2 tahun Yesus belajar jalan, usia 3 tahun Yesus belajar berbicara, usia? Karena enggak, karena bukan autobiografi. Sekali lagi yang difokuskan. Aku belum terjawab loh. Pertanyaan aku belum terjawab. Dibacain Sep biar nggak trust issue dia. Ini lu baca ya. Perempuan, baca nih. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Ngerti nggak? Nggak semua umur-umur Yesus dimasukkan ke situ. Ini bukan autobiografi. Lo ngerti nggak sih Sela, autobiografi itu apa? Lo ngerti nggak sih? Autobiografi itu apa? Coba kalau ngerti. Salah bukan umur 3 hari. Naca, kamu salah. Tuhan itu kan umur 8. nggak melahirkan dan tidak melahirkan. Kenapa bisa kok Yesus itu dilahirkan dari seorang manusia? Ini ujian. Bau. Tanya, Paulus bapaknya siapa? Dengerin sama, dengerin enggak, dengerin ya perempuan ya, dengerin ya Islam. Ini kan bener kan bukti laki-laki dan perempuan gak ada jauh beda sama semua. Dengerin ya, otak kalian itu saya bingung di mana ditaruhnya. Dengerin ya teman-teman yang oknum-oknum berpolemik, dengerin. Ini panjang-panjang gue ngejelasin, intinya cuma masalah dilahirkan dan tidak dilahirkan. Batu nggak ngelahirin. Jawab gue salah, jawab bantah. Kalau kamu menyombongkan, membanggakan Tuhanmu tidak lahir dan tidak dilahirkan, apa bedanya dengan batu? Jawab sama saya. Ayo bantah, satu aja itu permasalahan. Sekarang saya tanya sama kamu, pernah nggak melihat batu mengandung dan melahirkan? Pernah nggak? Jawab. Jawab langsung. Open mic. Masih seganas yang tadi nggak? Masih sengeyel yang tadi nggak? Silahkan bantah.
batu tidak beranak dan tidak diperanakan? Silakan. Karena aku belum Belum apa? belum mendapatkan Belum jawaban dari mendapatkan pertanyaan jawaban aku. atau kamu denial? Kita sudah menjawab. Karena dari Kalau beberapa nggak mendapatkan jawaban itu kami diam dari tadi. Masalahnya kami udah ngoceh berulang-ulang dengan dalil yang sama, dengan penjelasan yang sama. Kamu ngerti nggak ketika kami membicarakan dengan istilah? Kalau kamu nggak ngerti, kamu jujur biar kami jelaskan. Apa itu autobiografi? Apa itu maksud? nggak gitu loh. Nggak Sedangkan gitu kalau gimana? misalkan Tadi saya sudah objek menjembatani Anda. Dengerin perempuan denial, dengerin. Terus manusia itu, Bunda Maria itu dari mana asalnya? Tolong dijawab. Bunda Maria itu berasal dari mana? Dari ibu dan ayahnya, Santo Yoakim dan Santa Ana. Kenapa? Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Fil badi kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya sudah ada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalimatullah nuzul menjadi manusia, dan itu sangat wajar karena di dalam firmanmu, dalam Al-Qur'anmu juga nuzul menjadi buku, karena dia adalah kalimatullah, nuzul menjadi buku. Karena itu di dalam malam keberapa Ramadan kalian merayakan nuzulul Quran. Itu mencontek dalam pemahaman kekristenan yang pada hari raya Natal kami merayakan nuzulul kalimatullah menjadi manusia. Kalian contek itu dalam malam keberapa Ramadan, Kak Guzela? Gak bisa jawab juga kan? Gak becus kan? Karena dengan cara yang sama kami pun pasti ketika Kakak Sela saya harus menghela nafas. Ketika Kak Sela tadi bilang, wah gak jelas, wah belum terjawab. Tadi saya sudah bilang bahkan cerita dan kehidupan tentang Muhammad saja, Nabi Kakak, itu tidak pernah ada secara lengkap di dalam Al-Quran, betul nggak? Dari mana Kakak tahu? Umur keberapa Rasulullah? Kenapa? Lengkap. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Di mana ada tertulis? Ini tuh kita lagi bahas Nabi soal Muhammad, tadi enggak. pertanyaan saya belum terjawab. Kamu dengerin saya, wanita yang denial. Dalam diskusi tanya jawab itu sangat wajar. Kamu jangan norak. Konteks ya. Enggak out of context. Kamu sendiri yang kemudian menerima tantangan saya. Siapa suruh? Kalau kamu benar-benar nggak mau jawab. Ya kan, kalau ingin tahu kita semua juga ingin tahu balik, boleh dong. Kalau kita semua ingin tahu, kita juga boleh dong nanya sama kamu. Saya sudah menjawab walaupun kamu menolak. Sekarang saya butuh jawaban kamu. Bentar, boleh. Tapi saya belum merasa. Enggak. Jangan kabur. Di mana dalil Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal? Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak gitu gimana? Jangan panik. Buktikan kalau kamu itu sesuai dengan iman kamu. Di mana dalil di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal? Kata kamu lengkap, pasti ada. Enggak ya. Saya belum mendapatkan jawaban saya. Saya belum dapatkan jawaban saya. Kamu itu denial. Sudah dijawab dari tadi. Orang 1.600 orang udah tahu jawabannya. Udah paham kenapa Yesus tidak tercatat di dalam Alkitab? Udah paham karena nggak semuanya yang Yesus kerjakan itu ada di dalam Alkitab. Yohanes 21:25. Dan ingat, Alkitab itu bukan buku autobiografi. Alkitab itu berbicara mengenai rancangan keselamatan Allah yang berbicara pada puncak penyelamatan manusia melalui kayu salib. Bukan 13-30 tahun yang kamu pusingkan. Karena dengan cara yang sama loh. Udah berkali-kali, ini jawabannya udah mengulang dari tadi, udah 5 kali lebih. Kamu malah lari lagi ke pertanyaan lain. Karena kan Tuhan itu tidak diperanakan dan tidak diberanakan. Oke, kita kejar di situ lagi. Kamu yang loncat-loncat. Sekarang jawab bagaimana bisa Tuhanmu sama seperti batu. Konsep batu itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Pernah melihat batu? Punya kelamin. Bisa bereproduksi, melahirkan dan dilahirkan. Bisa nggak? Apa bedanya kalau gitu? Bantah saya, silakan. Dengan konsep yang sederhana ya. Jangan lari. Kalau kamu butuh jawaban, kami pun butuh jawaban. Kamu pernah sekolah nggak? Dalam kegiatan sekolah, kamu itu tidak hanya mengajukan pertanyaan, kamu juga harus siap untuk ditanya. Apalagi ketika kamu membantah. Bantahan kamu tidak mendasar. Sekarang kalau misalkan kamu tetap bersikuku, kita silakan simple. Kamu anggap kami tidak mampu menjawab. Mari kita buktikan apakah kamu mampu menjawab pertanyaan kami. Pertanyaan kami simple. Ketika kamu mengklaim Tuhan tidak seharusnya dilahirkan dan tidak diperanakan, pertanyaan saya simple. Bisa nggak batu beranak dan diperanakan? Jawab, jangan kabur, jangan keluar aplikasi TikTok, jangan pura-pura diam. Tadi aja nyerocos. Jawab. Silakan. Ayo dong buktikan kalau kita anak muda harapan bangsa. Indonesia emas bukan Indonesia cemas. Kamu cara berdiskusi kamu itu nggak etis, tau nggak? Menyalahkan pendapat orang lain, mengatakan orang tidak mau menjawab. Padahal tadi sudah ada jawaban, berulang-ulang. Bahkan kami dengan baik hati bertanya, sudah paham belum? Kalau belum paham jujur. Silakan kembali ke aplikasi TikTok. Jangan ada alasan kamu keluar aplikasi TikTok. Udah dibilangin berkali-kali. Kamu bisa mental. Silakan. Bu Sela. Oi. Sela. Lagi WA tadi ninggalin Dondi dia. Oh. Are you chit-chatting with Jibril? Do you expecting that Jibril will help you? Or
someone else, let's say maybe in the sky up in there. But not now, Gusela. Nanti sepertiga malam, masih lama. 10, 11, 12, 1. 3 jam lagi. GPT tuh nanya chat GPT. Kalau nggak cari nama baptis. Enggak ya, ini tuh kan diskusi tentang agamamu kan. Kenapa jadi ngebahas keimanan Islam? Udah Jangan dong. dibilangin, Karena kan dengerin di sini Sela. saya sebagai Dengerin Sela, dengar. Udah turun aja deh, bikin puyeng nih perempuan satu benar-benar nih istrinya Abu Lahab. Dengerin, kalau kamu bertanya kondusif seperti tadi si Fahri, seperti tadi yang sebelum-sebelumnya Anonymous yang kemarin, nggak bakal dibahas imanmu. Itu beban lu nggak terima. Ya emang wajar orang lu Islam, kalau lu terima lu jadi Kristen kan? Gitu. Anonymous. Ya walaupun ada menjawab ini menjadi pengetahuan bagi saya tetapi iman saya masih Islam kan gitu. Ya kan wajar. Maka dengan cara yang sama harusnya kamu juga berani untuk ditanya ketika kamu menyalahkan jawaban kami. Otaknya ditaruh di mana sih? Bro, sis. Pemahaman yang simpel. Diskusi sudah gitu wajar lagi. Diskusi itu tanya jawab wajar loh, teman-teman. Tanya jawab, kamu bertanya, kamu juga ditanya. Ngerti nggak? Saya menjawab, kamu pun berhak untuk mempunyai jawaban. Ngerti nggak? Kok begitu saja sulit sih? Di sini kan bukan tempat information, hanya ditanya doang terus dijawab. Nah, tanya jawab, kalau apalagi kalau sudah berpolemik, itu kan SOP room saya. Makanya perhatikan. Sudah berulang kali dibilang sama saya, kalau nggak mau ditanya imannya jangan berpolemik, jangan begini-begini, susah banget gitu kan. Ya memang makanya nggak salah dong kalau saya sering bilang ketika saya mau bertanya, saya bilang memang kalian hanya didesain untuk bertanya saja, nggak mampu untuk ditanya kan gitu. Jangan marah, itu fakta kok, banyak yang kayak gitu. Wong belum apa-apa, saya hanya awam, saya hanya bertanya, saya nggak mau berdebat, saya nggak mau ini. Nah ya lebih baik saya pukul rata semuanya. Jadi jangan ngamuk nanti di DM maksudnya apa. Terima kalau saya bilang kalian memang hanya untuk bertanya saja, giliran ditanya balik nggak ngerti apa-apa kan gitu. Sekali lagi saya review ulang sebentar diskusi saya sama kamu Sela. Ketika kamu mengatakan kamu tidak mendapatkan jawaban, dalam asumsi kamu tidak menerima itu karena bukan keyakinan kamu, itu wajar. Jangan kamu bilang tidak dijawab, orang udah jawab kok dari tadi. Pakai dalil, pakai ayat. Kami tidak mengharapkan Anda menerima dalam keimanan Anda, memang Anda bukan Kristen, makanya Anda tidak bisa menerima. Dan kami tidak memaksa. Yang kedua, kalau kamu merasa kami tidak mampu menjawab, tunjukkan bagaimana cara menjawab tentang imanmu dengan baik. Dengan pertanyaan yang sama, kurang lebih kita ganti subjeknya bukan Yesus tetapi nabimu. Kamu tadi sudah berani menjawab, oh dilengkap kok di Al-Quran. Ya mana buktinya? Disuruh buktikan nggak mau. Kan aneh. Artinya kamu memang betul kan denial, dan kemudian juga kamu adalah orang yang tidak bagus etikanya, nggak etis dalam berdiskusi. Paham? Silakan. Shalom teman-teman semuanya, shalom bro Anggu Vale. Selamat malam. Ini dah teman-teman ya, karena waktu juga sudah jam 10, buang-buang waktu kan akhirnya nggak mendapatkan apa-apa, padahal kita sudah menjawab sisi dari Alkitab, dari bagaimana tradisi gereja menjawab, ya kan? Ya. Ini membuang-buang waktu nih orang seperti Anda. Saya mohon maaf, kasihan teman-teman yang udah ngantri. Padahal harusnya bisa lebih efektif lagi ya. Jackson mau live lagi nggak di sini bro? Atau Rom? Atau Johan? Mau live lagi nggak? Jackson. Anu apa? TikToknya satu lagi kena ban coy. Oh, tuh si Sela parah banget malah framing. Anda emosi karena nggak bisa jawab emang ya. Tabat siada Abi Lahabi watab. Ya itulah cerita tentang Abu Lahab dengan istrinya. Kamu ya termasuk Gusela mungkin cerminan dari istrinya Abu Lahab, si pembawa kayu bakar, tukang fitnah di bawah. Bagus, memang itu cerminan muslimah yang sejati. Ikut ya, kita nggak usah bahas itu ya, kita berdoa dulu ya, termasuk kita mendoakan. Masih harus ada yang perlu dikerjakan dan memang saya besok masih harus ada tengah malam sampai jam 1, jam 2 saya hajar. Nah untuk seterusnya saya mungkin akan nebeng live kalau memang saya masih bisa dan sanggup ya di roomnya Rom ya. Jadi teman-teman tolong follow Rom nih, yang PP-nya gambarnya anjing ya, nih fotonya gambar papi nih, pupi nih ya teman-teman. Johan sorry ya, kamu naik telat bro, udah mau udahan nih. Oke teman-teman ya, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, yang sudah bro, habis main ML tadi. Oh, main ML ya, udah gak apa-apa. Sorry ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Joseph, you better you speaking Arabic, nggak mau. Karena audiens saya kebanyakan bahasa Indonesia. Saya tidak mau kemudian membingungkan mereka. Ya. Oke, sekarang kita tutup dulu dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita bawa dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang bertata dalam kerajaan surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Ya Bapa, Engkau perkenankan kami sekali lagi
untuk menghirup nafas kehidupan. Ya Bapak, kami telah memanfaatkannya dengan baik, terutama melalui aplikasi TikTok. Kami telah memberitakan keselamatan yang telah Putramu nyatakan melalui penyaliban, sengsara, dan kebangkitannya, dan juga kenaikannya dengan mulia ke sorga. Ya Bapak, sebentar lagi kami memasuki masa Advent. Kiranya Engkau tetap menaungi kami dengan urapan dari Roh-Mu yang kudus, agar kami mempersiapkan hati kami dan diri kami untuk kelahiran Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat bagi kami umat manusia, yang tak terkecuali semuanya telah Ia tebus dari segala kesalahan, dan Ia telah mengubah hidup kami dan juga tubuh kami yang fana serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya Bapa, kami percaya bahwa setiap orang telah Engkau panggil, semua orang telah Engkau pilih untuk diselamatkan. Maka ya Bapa, kami mohon agar dengan kehendak bebas yang mereka miliki, mereka juga merespon keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap dari kami, termasuk orang-orang yang sampai dengan detik ini masih belum percaya, masih bahkan dengan kesadaran hati menghujat dan mencaci Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kiranya ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebentar, setiap dari kami ingin beristirahat, agar kiranya Engkau memberkati kami, agar Engkau terus mengurapi kami, dan Engkau mengutus malaikat-malaikatmu untuk berjaga-jaga di sekeliling kami. Ya Bapa, terima kasih. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi, mohon maaf kalau selama live ada yang kurang berkenan ya, termasuk pada sesi terakhir dengan saudari Sela ya, karena memang agak bikin gemes ya perempuan satu itu, tapi nggak apa-apa, kita doakan semoga berubah menjadi manusia yang lebih baik. Paling tidak Tuhan memberikannya teguran supaya menjadi manusia yang berakhlakul karimah seperti apa yang diajarkan oleh imannya, supaya dia bisa menjadi representatif imannya yang baik di hadapan muka publik ya. Oke, terima kasih teman-teman, sekali lagi banyak pelajaran dan juga banyak saya lihat-lihat perubahan yang kita hadapi sekarang. Semoga apapun itu yang terjadi tidak merubah keteguhan dan iman kita. Akan kasih kesempatan di lain live. Oh ya, karena mungkin menyongsong pilkada, jadi mungkin untuk hari Rabu saya nggak live ya, menghormati kegiatan penyelenggaraan demokrasi negara mungkin ya, walaupun libur, jadi saya nggak live. Oke, nggak ada hubungannya memang, tapi ya saya nggak mau live aja, pulang aja gitu, pengen istirahat aja, pengen refreshing aja. Capek ngadepin orang-orang seperti itu ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi tersebut? Tidak perlu baperan. Tetapi jika teman-teman memiliki komentar yang baik, silakan tulis di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar tentang iman dan bagaimana ada diskusi yang sedang kita kupas. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, namanya kebenaran itu pasti sulit dibengkokkan. Termasuklah Alkitab, karena Alkitab itu fakta sejarah. Alkitab itu bukan cerita yang dikarang-karang, tapi fakta sejarah yang pernah terjadi dan dituliskan dengan rapi dan teliti oleh para saksi mata. Maka ketika kebenaran itu terus dibicarakan, mau dibengkokkan, mau disimpangkan kemanapun, itu tidak akan mungkin berhasil. Itu sudah terjadi sejak dahulu, tidak pernah berhasil. Sekalipun ada yang mirip-mirip, tetap tidak bisa dibelokkan. Kebenaran itu dijaga oleh sang sumbernya, yaitu Kristus, teman-teman. Nah, kalau kita bisa mendengar ya debat tersebut, ya begitulah para polemikus, begitulah para ustadz, begitulah para mualaf. Nggak ada sedikit pun kecerdasan yang dipertontonkan. Mereka cuma bisa ngapal 1-2 ayat aja, lalu bertanya seolah-olah lebih pintar. Ketika dijelaskan, justru tidak menerima kenyataan bahwa argumentasi prematur mereka itu terlihat konyol ketika dibukakan fakta oleh para politik Kristen. Luar biasa memang anak-anak Tuhan ini. Luar biasa karena bisa memahami kitab sucinya, bisa mempelajarinya, dan bisa mempertanyakan dengan kritis, namun tetap berbobot dan dapat membungkam banyak orang yang mencoba-coba untuk membengkokkan kebenaran itu sendiri. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari terus berjuang untuk meluruskan setiap pemahaman-pemahaman yang keliru, karena hal itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ada banyak para pengajar yang aneh-aneh, yang bukan kitabnya justru dibahas, yang bukan keyakinannya justru terus disiarkan. Tetapi bagi orang Kristen, sekalipun itu menyalahi, kiranya Allah Roh Kudus bekerja untuk mempertobatkan mereka dan membawa mereka datang kepada Yesus. Itulah doa dan kerinduan kita, memberi pertanggungjawaban
tetapi juga menuai pertobatan-pertobatan oleh karena kegelapan yang menutupi pikiran dan mata mereka dibuka oleh sang kebenaran itu, sehingga mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu saja kerinduan kita. Teman-teman, semoga kita dicerdaskan. Mari terus mempelajari kitab suci Alkitab, karena itulah kebenaran yang sejati yang membawa orang kepada iman yang sejati dan membawa orang kepada hidup yang kekal melalui Kristus Yesus. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.